Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah masih diberikan kesempatan berjumpa dan bertemu di bulan suci Ramadan di tahun 2024 ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa selalu kita haturkan keharibaan junjung kita, Nabi kita, idola kita, panutan hidup kita, Habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti langkah jejak beliau illa yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali di program yang kita cintai, yang kita sayangi, yakni Dahsyatnya Ramadanku, di channel Al-Hamid Channel. Alhamdulillah. Di sini ulun akan membahas atau mengangkat sebuah tema yang berjudul puasa dan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban yang Allah berikan kepada kita sebagai orang muslim di bulan suci Ramadan adalah berpuasa. Berpuasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu di antara rukun Islam yang kedua, yang mana wajib dilaksanakan oleh orang muslim, yakni dengan menahan segala perbuatan-perbuatan yang membatalkannya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, dengan ketentuan niat dan syarat-syaratnya. Setiap orang yang berpuasa, semua orang yang berpuasa pasti menginginkan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah keinginan semua orang. Pasti puasanya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia begitu saja. Akan tetapi dalam menjalankan ibadah puasa, banyak sekali rintangan, ujian, cobaan yang dihadapi ketika berada di tengah-tengah masyarakat ataupun berada di tempat pekerjaan. Ada hal-hal yang bisa, perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Bahkan ada perbuatan yang bisa menghilangkan seluruh pahala puasa kita. Ini berat ujiannya. Maka ada cara atau cara yang bisa dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah memperbanyak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun misalkan memperbanyak bersedekah kepada fakir miskin. Apalagi semua kebaikan itu dilakukan di bulan suci Ramadan, yang mana kebaikan yang dilakukan oleh seseorang di bulan suci Ramadan, Allah akan berikan pahala dengan berlipat ganda. Ini luar biasa, Masya Allah. Semua perbuatan ataupun amal yang dilakukan oleh orang yang berpuasa pasti itu tergantung dengan kemurnian hati, dengan kemurnian niat dan keikhlasan hati. Apabila niatnya benar, hatinya ikhlas karena Allah, pasti perbuatan, segala perbuatan yang ia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila niatnya salah, hatinya tidak ikhlas karena Allah, jangan harap perbuatan yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar ibadah kita diterima oleh Allah, yakni dengan ikhlas? Apa sih arti ikhlas itu? Perlu kita ingatkan kembali, yang dinamakan dengan ikhlas itu apa? Apa arti ikhlas? Apa makna ikhlas? Ikhlas itu adalah kejujuran hamba dalam keyakinan atau akidah
dan perbuatan yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Atau yang mudah, yang gampang kita ketahui, ikhlas itu adalah segala perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mudah atau yang gampang kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Di dalam ayat ini terdapat kalimat wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Maksudnya apa? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang kalimat wad'uuhu mukhlishina lahuddin, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beristiqamah dalam beribadah kepada Allah. Orang yang istiqamah di jalan Allah, beribadah kepada Allah, pasti memiliki niat yang baik, yang lurus, hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mendapatkan keistiqamahan dalam beribadah kepada Allah? Dikatakan ada dua syaratnya. Syarat yang pertama apa? Mutaba'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yakni syarat yang kedua adalah rasa ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Dua ini sangat penting syaratnya untuk mencapai daripada keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila perbuatan yang dilakukan, ibadah yang dilakukan tanpa didasari dengan dua syarat ini, maka ibadahnya, amalnya akan tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari Abu Umamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala la yakbal minal amal illa ma kana lahu khalisah." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal seseorang kecuali dengan rasa ikhlas. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menerima amal seseorang kecuali dengan hati yang ikhlas, niat yang lurus. Penting hati dan yang ikhlas ini penting, sangat penting. Bahkan apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang dilakukan oleh seseorang, di antara dua syarat ini cuma satu yang dilaksanakannya, cuma satu yang dipakainya, maka niscaya perbuatan ataupun amalnya itu akan menjadi rusak, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ada seseorang yang melakukan ibadah puasa ataupun perbuatan lainnya, ibadah lainnya, amal lainnya, yang mana ia sudah memiliki di dalam dirinya rasa mutaba'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sudah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan orang semacam ini adalah orang yang munafik. Kenapa dikatakan sebagai orang yang munafik? Karena di dalam hatinya tidak ada rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa ikhlas di dalam hatinya, maka syaitan yang akan menempati hatinya. Kalau sudah syaitan yang menempati hatinya, maka timbullah penyakit-penyakit hati ketika ia beribadah ria, sombong, dan lain sebagainya. Itu karena apa? Karena syaitan berada di dalam hatinya. Karena tidak ada rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah tersebut. Sebaliknya, ia sudah memiliki rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia tidak mencontoh, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang semacam ini dikatakan orang semacam ini dikatakan orang yang sesat dan jahil. Kenapa dikatakan orang yang sesat dan jahil? Karena ia tidak mengikuti, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana yang benar? Yang benar adalah kita mampu menyatukan dua syarat ini, mutaba'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasa tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua syarat ini sudah kita penuhi, tertanam di dalam jiwa kita, maka insyaallah semua perbuatan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita memperbaiki niat kita
semua perbuatan yang kita lakukan kita niatkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap akan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan segala perbuatan ibadah ataupun amal yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amina ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Mudah-mudahan dalam penyampaian ulun tadi, mudah-mudahan sedikit lebihnya kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, wabil khusus kepada ulun sendiri. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Muhammad Syauqi Rahman di dalam program Dahsyatnya Ramadanku. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kedua, yaitu ulun bertanya, Ustadz menjawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi itu Pian sudah menjelaskan tentang tema yang berjudul puasa dan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nih Ustadz, ada pertanyaan dari penonton Al-Hamid Channel. Ada 2 pertanyaan nih. Inggih. Jadi ulun bacakan ya Ustadz. Ya, inggih. Yang pertama, mengapa ketika beribadah atau beramal harus didasari dengan rasa yang ikhlas? Apakah ikhlas ini sangat penting kaitannya dengan ibadah atau amal itu tersebut, Ustaz? Ya Ustaz, izin ulun jawab. Ikhlas ini sangat penting kaitannya dalam berbuat amal ataupun ibadah. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita lakukan, sedekah yang kita lakukan misalkan, bahkan sebesar gunung Uhud pun, kalau tidak didasari dengan niat yang ikhlas, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Segala perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, amal yang kita lakukan harus didasari dengan ikhlas. Karena ikhlas ini adalah kunci ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seperti itu, Ustaz. Terus nih pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, Seperti apakah ciri-ciri orang yang ikhlas itu, Ustaz? Apakah ada ciri-ciri tertentu yang bisa dikenali atau bisa dinilai? ya, baik Ustaz. Pertanyaannya, adakah ciri-ciri atau tanda ikhlas itu pada diri seseorang? Iya. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kata beliau, di antara tanda ikhlas itu adalah menghiraukan pujian dan celaan orang lain. Misalkan kita sering melakukan perbuatan kebaikan, ada orang yang memuji kita, kita biasa-biasa saja karena kita ikhlas karena Allah mengerjakannya. Bahkan ada orang yang mencela kita, menghina kita, baik kita terima saja, kita hiraukan semuanya, celaannya, pujiannya kita hiraukan. Kita hanya tujuan kita apa? Mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, apabila ikhlas itu dibarengi dengan sifat-sifat penyakit hati, sombong, kata beliau, sombong itu bisa menghanguskan atau menghilangkan pahala amal kita. Bahkan ada seseorang ahli hikmah mengatakan, perumpamaan orang yang melakukan ibadah didasari dengan penyakit hati seperti sombong, riya, sum'ah dan lain sebagainya, itu seperti orang ingin ke pasar, akan tetapi kantong bajunya, kantong celananya penuh dengan batu kerikil. Yang mana orang-orang mengatakan kepada dirinya, batu kerikil itu tidak akan memberikan manfaat kepada dirinya. Batu kerikil itu tidak akan bisa membeli sesuatu barang yang dia inginkan. Yang hanya ia dapat apa? Celaan daripada orang lain. Nah, begitu pula dengan amal.
Sebanyak apapun amal yang kita lakukan, perbuatan ibadah yang kita lakukan, kalau ada dalam hatinya sifat penyakit hati, sombong, riya, sum'ah dan lain sebagainya, niscaya tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya ia dapatkan apa? Celaan maupun pujian dari orang lain. Hanya pujian semata daripada manusia, akan tetapi Allah tidak akan meridhoinya dalam perbuatannya. Mungkin seperti itu, Ustaz. Pertanyaan terakhir nih, Ustaz. Ya, Ustaz. Bagaimana tanggapan pian tentang orang, kan ini zaman digital, Ustaz. Mungkin ada seperti update status tentang ibadah, semisal ada caption lagi di Mekah nih, bisa tiap hari umrah, atau baru beli mobil langsung diandak di status. Apakah itu termasuk ria, perbuatan ria, apa itu kayaknya tergantung ke niat masing-masing tuh, Ustaz? Bagaimana tanggapannya tentang itu? Baik, Ustaz. Izin ulun jawab. Pertanyaannya, di era zaman sekarang ini banyak orang misalkan memposting keadaan dirinya. Misalkan berada di Mekah, alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji misalkan, atau misalkan tengah malam bangun, alhamdulillah sudah melaksanakan sholat tahajud dan lain sebagainya. Alhamdulillah kau melaksanakan puasa sunat, puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Bagaimana itu? Apakah itu termasuk riya atau bagaimana? Yang pertama kita ucapkan alhamdulillah, berarti dia sudah melakukan kebaikan. Alhamdulillah dulu. Yang kedua, yakni jangan langsung kita mempunyai sifat suudzon kepada orang lain. Kalau ia ingin berdakwah, bisa berdakwah dengan cara di zaman sekarang ini, kan sudah ramai di zaman digital. Artinya kita jangan mempunyai sifat suudzon kepada orang lain. Siapa tahu niatnya baik, ini ingin menyampaikan kepada warganya misalkan untuk mengajak orang lain untuk bisa melaksanakan seperti apa yang ia kerjakan. Jadi semua perbuatan yang ia lakukan tergantung kepada niatnya sendiri. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan diawali dengan niat. Maka kita sebagai orang yang menonton misalkan statusnya, kita sangka baik saja, husnuzan kepada orang tersebut. Urusan niatnya ataupun ia mendapatkan pahala ataupun tidak, itu hanya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, Ustadz. Terima kasih atas jawaban pian tadi itu. Mudahan penonton Al-Hamid Channel dapat mengamalkan apa yang sudah dijelaskan beliau tadi, dan mudah-mudahan amal ibadah kita didasari dengan keikhlasan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaparan dari Ustadz Irfan tadi. Semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah beliau jelaskan tadi. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.